Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Apa kabar anak-anak Ustadz semuanya? Bi khairin walhamdulillah. Semoga kabarnya semua anak-anak Ustadz dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu hari ini kembali dalam pelajaran tematik tema 2 bermain di lingkunganku, subtema 2 anak soleh bermain di rumah. Pembelajaran kita tentang tabel perkalian. Nah, anak-anak Ustadz, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita membaca doa, dimulai dari membaca surah Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sudah berdoa, semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan memberikan kepahaman bagi kita untuk materi hari ini. Amin. Allah. Oke, anak-anak Ustadz, sebelum kita ke materi, di sini Ustadz akan sampaikan tujuan pembelajaran kita, yaitu yang pertama, Ananda mengetahui tentang tabel perkalian, ya. Dari pembelajaran ini nanti Ananda bisa tahu tentang tabel perkalian. Nah, karakter Alfitian yang kita ingin capai pada pembelajaran hari ini adalah terbiasa hanya takut kepada Allah dan tidak takut kepada selain Allah. Ya, yang kedua, berbakti kepada orang tua dan peduli kepada keluarganya. Ini dua karakter yang ingin kita capai daripada pembelajaran kita hari ini. Hanya takut kepada Allah dan tidak takut kepada selain Allah. Yang kedua, selalu berbuat baik kepada orang tua dan juga berbakti kepada kedua orang tua serta peduli kepada keluarga, ya. Oke. Nah, anak-anak Ustadz, hari ini kita akan belajar tentang tabel perkalian. Nah, masih ingatkah anak-anak Ustadz semuanya tentang perkalian? Ya, di sini akan Ustadz ulang kembali. Perkalian adalah penjumlahan yang berulang. Nah, Ustadz akan mengulang kembali pada materi sebelumnya yang sudah disampaikan tentang perkalian dengan angka 1. Perkalian dengan angka 1 sama dengan bilangan itu sendiri. Coba Ananda perhatikan perkalian angka 1 berikut. 3 dikali 1 sama dengan 1 ditambah 1 tambah 1. Artinya, pengulangan 3 jika dirubah menjadi pengulangan 1 sebanyak 3 kali. 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3. Kemudian contoh yang kedua, 8 dikali 1, artinya satunya ada 8 kali. Kalau dibuat jadi bentuk penjumlahannya menjadi 1 ditambah 1 tambah 1, 1 tambah 1 tambah 1, hasilnya 8. Nah, jadi anak-anak Ustadz, bisa kita simpulkan bahwa semua bilangan jika dikalikan 1, hasilnya sama dengan bilangan itu sendiri. Contoh lain, 20 dikali 1, maka hasilnya tetap 20. Ataupun dibalik, 1 dikali 20, maka hasilnya sama dengan bilangan itu sendiri. Oke, sampai di sini paham ya untuk mengulang kembali. Nah, sekarang kita ulang tentang perkalian angka 0.
Nah, semua bilangan jika dikalikan dengan angka 0, maka hasilnya 0. Contoh, 2 dikali 0 sama dengan 0 ditambah 0. Hasilnya berapa? Tetap 0. 4 dikali 0 sama dengan 0 ditambah 0 tambah 0 ditambah 0. Hasilnya tetap 0. Berapapun pengalinya. Misalkan 2000 dikali 0, maka hasilnya akan tetap 0. Paham ya sampai di sini anak-anak Ustaz? Nah, kita sekarang masuk pada materi tabel perkalian. Coba Ananda perhatikan dari tabel yang ada ini. Ini namanya tabel perkalian. Nah, posisi yang berwarna kuning ini disebut dengan kolom. Posisi yang berwarna merah ini ke bawah, ini disebut baris. Nah, sedangkan ini tanda kali adalah simbol dari perkalian. Contohnya, 0, cara bacanya ya, 0 dikali 0 hasilnya berapa? 0. 1 dikali 1 hasilnya berapa? Kita lihat perjumpaannya. 1 dikali 1 perjumpaannya di mana? 1, 1. Jadi hasilnya 1. Misalkan kita melihat 4 kali 5, maka kita lihat baris yang keempat. Mana? 4. Ya, ingat tadi baris dikali kolom 4 kali 5. Mana 5 di kolom? Ini berarti kita lihat perjumpaan antara 4 dan 5. Nah, 4 dan 5. 4 kita tarik garis yang berada pada kolom 5 ya. Jadi 4 kali 5 berjumpanya di 20. Jadi 4 dikali 5 sama dengan 20. Nah, dan seterusnya. Jadi anak-anak Ustadz ini disebut dengan tabel perkalian. Sudah paham ya? Nah, anak-anak Ustadz, ini bisa juga kita mencari sendiri daripada hasil-hasil ini. Jadi, tidak melulu kita melihat dari tabel ini. Ya, contohnya kita lihat pada tabel berikut. Nah, ini adalah tabel perkalian. Ada beberapa yang masih kosong. Nah, ini bisa kita isi sendiri. Ya, dengan cara seperti tadi. Harus Ananda perhatikan bahwa bahwasanya perkalian itu adalah penjumlahan berulang. Misalkan 1 dikali 1, kan hasilnya 1. Ingat ya, setiap yang dikali 1, maka hasilnya bilangan itu sendiri. 1 dikali 2, hasilnya tetap 2. Begitu juga dengan 0. Setiap bilangan 0 yang dikalikan dengan 0, setiap bilangan yang dikali setiap angka 0, maka hasilnya tetap 0. Nah, sekarang kita lihat 2 dikali 1. Artinya caranya begini. 2 dikali 1 hasilnya berapa? 2. Sekarang contohnya kita ingin mencari 2 dikali 2. Hasilnya berapa? Hasilnya 4. 2 kali 3, 6. 2 kali 4, 8. 2 kali 5, 10. 2 kali 6, 12. 2 kali 7, 14, dan seterusnya. Sekarang kita cari perkalian 3. 3 dikali 1 hasilnya berapa? Ya, 3. Kalau 3 dikali 2, maka nanti hasilnya di sini juga. Nah, pertemuan antara 3 dan 2. Hasilnya 6. 3 kali 3, 9. 3 kali 4, 12. 3 kali 5, 15. 3 kali 6, 18. 3 kali 7, 27, dan seterusnya. Jadi anak-anak Ustadz, ingat perkaliannya itu adalah perjumpaan dari angka yang dikalikan. Misalkan 4 dikali 2, maka perjumpaannya di mana? Di sini. Maka nanti hasil dari 4 dikali 2 ditaruhnya di sini. Nah, Ustadz ingatkan kembali bahwa perkalian itu adalah penjumlahan berulang. Misalkan ini 2 kali 1, 2. 2 kali 2 berarti 2 ditambah 2, 6 tambah 2, 8 tambah 2, 10, dan seterusnya ditambah 2. Kalau perkalian 3, semuanya pengulangan 3. 3 kali 2, 6, berarti 6 tambah
6 tambah 3, 9. 9 tambah 3, 12. Dan seterusnya ya. Jadi pengulangan. Oke, ini ya. Jadi sini Ustadz percepat untuk mengisi daripada tabel yang masih kosong. Misalkan 5 kali 3, 15. 5 kali 4, 20. 5 kali 5, 25. 5 kali 6, 30. Dan seterusnya. Sekarang masuk kepada perkalian 6. 6 dikali 2, 12. 6 dikali 3, 18. Dan seterusnya ya. Jadi jelas di sini Ananda sudah paham dulu bagaimana cara mencari daripada kolom yang masih kosong jika disuruh nanti untuk mencarikan perkaliannya. Oke, baik anak-anak Ustadz. Misalkan di sini ini udah kita isi semuanya sama ya hasilnya dengan yang sebelumnya. Tabel yang Ustadz sampaikan tadi. Jadi, misalkan 3, kita ingin mencari 3 dikali 3 itu berapa. Jadi, kita cari pada baris ya 3 pada kolom 4. Ya. Jadi, 3 dikali 4 hasilnya perjumpaannya ada di 12. Sekarang kita ingin mencari misalkan 2 dikali 6. Maka kita lihat barisnya ada di 2, kemudian di kolomnya 6. Perjumpaannya berapa? Di angka 12. Misalkan contoh lagi, kita ingin mencari perkalian 6 dikali 8. 6 kali 8 itu berapa? Nah, kita bisa melihat daripada tabel perkalian ini. Misalkan 6 dikali 8 itu kita lihat pada baris 6, kemudian pada kolom 8. Jadi, di mana perjumpaannya? Perjumpaannya ada di 48. Jadi, hasil dari 6 kali 8 adalah 48. Oke, anak-anak Ustadz, selanjutnya kita akan belajar mengenai perkalian bilangan. Perkalian bilangan ini berkaitan dengan tabel perkalian yang Ustadz sampaikan pada slide tadi. Nah, anak-anak Ustadz, jika Anda belum hafal perkalian, ada soal seperti ini, maka Anda bisa melihat daripada tabel tadi. Misalkan, hasilnya 16 itu hasil daripada 16 itu dikali berapa saja. Misalkan, kita lihat di sini, kita lihat hasil yang 16. Coba kita lihat. 16. Ada ini berarti 4 dikali 4. Mana lagi? Mana lagi yang 16? Ada 8 dikali 2. Mana lagi? 8 dikali 2 ya. Mana lagi? 16. Ya, ada. Kemudian kita lihat di sini ya. 2 dikali 8 sama dengan 16. 4 dikali 4 sama dengan 16. 8 dikali 2, 16. 6 dikali 1, 16. Ingat ya, perkalian yang dikalikan 1 hasilnya sama dengan bilangan itu sendiri. Kemudian contoh yang kedua, perkalian berapa yang menghasilkan angka 21. Itu ada, coba kita lihat lagi, 21. Mana 21? Ada 7 dikali 3, ada 3 dikali 7, 21. Dan seterusnya ya. Dan perkalian yang dikalikan dengan 1 ya. 3 dikali 7, 7 dikali 3, 1 dikali 21. 1 yang nah, ingat ya, perkalian 1 jika dikalikan dengan angka berapapun, maka hasilnya angka itu sendiri. Nah, 21 dikali 1, hasilnya 21 juga. Oke, baik anak-anak Ustadz, sampai di sini apakah Anda sudah paham semua? Semoga bisa dipahami ya tentang tabel perkalian. Oke, anak-anak Ustadz, apakah sudah memahami untuk materi kita hari ini? Semoga bisa dipahami ya dengan baik. Dan jika belum paham,
Dan Anda bisa bertanya nanti kepada ustadz atau ustazah ataupun orang tua di rumah. Ataupun bisa dilihat pada YouTube. Di YouTube itu banyak sekali tentang materi tabel perkalian. Oke anak ustadz, alhamdulillah anak-anak yang soleh dan solehah sudah belajar tentang beragam benda dan sifatnya pada materi sebelumnya. Nah, dari situ bisa kita ambil pelajaran bahwa semua benda memiliki ciri dan khasnya masing-masing. Contoh kemarin yang pada bacaan, hembusan angin yang menyejukkan merupakan bentuk perpaduan benda padat dan gas. Jus ya, juga sudah. Jus yang menyegarkan jika diminum saat terik itu sangat membuat kita enak ya. Nah, itu perpaduan benda padat dan juga cair. Nah, kita kaitkan dengan kehidupan kita. Kita semua dan teman-teman yang ada di sekitar kita, keluarga dan lain, semua memiliki sifat dan ciri khasnya masing-masing. Jika dapat berpadu dan bekerja sama dengan baik, maka ketika anak-anak usah bermain dan belajar bersama teman akan lebih menyenangkan. Salah satu sifat gas contohnya adalah wujudnya tidak dapat dilihat. Selain manusia, tumbuhan, dan hewan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk gaib. Malaikat dan jin adalah makhluk yang gaib yang wujudnya tidak dapat dilihat oleh kita manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya berkata baik ataupun diam. Nah, anak-anak soleh dan soleha selalu berusaha untuk berkata baik, baik dilihat ataupun tidak dilihat oleh orang lain. Anak soleh dan soleha selalu meyakini bahwa ada malaikat yang akan mencatat setiap perbuatan baik dan buruk kita. Mari kita berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan kepada siapapun. Nah, anak-anak Ustadz, alhamdulillah materi pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat dan mendapat berkah. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Semoga pertemuan kita hari ini mendapat berkah dari Allah dan diberikan kepahaman materi yang Ustadz sampaikan. Dan selalu tetap semangat dalam belajar. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.